Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, di sini saya akan bertrading. Sebelum bertrading, saya akan mengumumkan kepada teman-teman yang udah gabung. Mulai hari ini itu trabar dalam seminggu itu Senin sampai Sabtu. Nah, di Senin sampai Sabtu itu saya bagi tiga. Senin, Selasa, Rabu saya trabarnya melalui chat di channel Trabar Independen. Dan di hari Kamis, Jumat, Sabtu itu trabarnya secara live di Google Meet atau di Zoom ya. Jadi sekali lagi trabar itu Senin sampai Sabtu. Di hari Senin sampai Rabu itu kita trabarnya saya kirimnya melalui chat di channel Telegram, dan di hari Kamis, Jumat, Sabtu kalian bisa gabung di Trabar Live di Google Meet atau di Zoom ya. Oke. Jadi buat teman-teman ada beberapa orang ya yang udah berhasil independen, ada yang berhasil terus nggak main lagi, ada yang berhasil masih terus mencoba profit konsistennya. Jadi seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya ya, yang musuh kita itu bukan candlestick, tapi musuh kita itu adalah diri sendiri kita, ego kita. Karena kadang kita udah profit tapi masih pengen main terus. Nah, jadi kita itu harus punya kedisiplinan untuk trading. Jadi jangan udah mentang-mentang udah profit, main terus. Wah, akhirnya di saat kepercayaan diri tinggi, di saat itu juga kadang pada saat mengalami loss, waduh, itu walaupun percaya diri itu bakalan tetap goyang. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu, kalau mau sukses itu nggak usah ragu. Ini mau ke bawah tapi dia di support ya. Saya tunggu ke atas dulu. Ini C3-nya mau ke bawah, tapi di sini ada support. Nah, kenapa saya selalu membahas tentang SNR? Karena support dan resisten itu sangat penting banget. Apalagi biasa kalau digunakan di trabar. Nah, kalau di trabar itu selalu saya peringatkan hati-hati resisten. Karena kadang signal saya itu mau buy, tapi dia berada di resisten. Nah, di situ siswa-siswa independen harus jeli. Jangan harus selalu diingatin. Jadi tanamkan dalam diri. Oh, kalau signalnya ini kalau signalnya buy, perintahnya buy terus ada di resisten, oh mending gua nunggu ke bawah dulu nih baru open posisi. Begitupun juga kalau arah signalnya mau ke bawah nih, ada perintah. Saya kirim chat di jam 20.00 atau 20.05 itu sell. Nah, jika berada di support, kalian tahan dulu. Ini untuk saldonya yang mungkin nggak banyak ya. Atau kalau saldonya nggak banyak, mending nggak usah OP. Kalau yang saldonya lumayan, tunggu dulu dia ke atas, baru kita sell. Seperti itu ya. Nah, di sini udah, waduh, saya nggak perhatiin ini ya. Saya nggak perhatiin tadi. Karena ini disupport, makanya dia naik. Dua candlestick ini berwarna hijau. Jadi kita harus pintar-pintar juga ya. Walaupun kadang ini kan harusnya bawah nih. Ini kan signalnya agak kuat. Apalagi C2-nya itu bodinya bagus banget ya.
Ini tadi kalau kita open posisi ini udah di level 2 ya. Karena di sini tadi kalau kita open posisi langsung sell loss, di sini open level 1, di sini level 2. Jadi C3 itu simple guys. Kita mau pakai expert juga bisa di sini. Saya pakai expert. Nah, saya ambil pen posisi sell lagi nih menggunakan expert. Expert itu nggak harus dia open posisi di detik 00 BSG expert ya. Untuk BSG expert nggak perlu di detik 00. Dia bisa di tergantung grafiknya juga. Kan BSG itu kan body sumbu grafik. Apalagi kita menggunakan BSG expert. Jadi itu benar-benar harus teliti. Nah, kayak di support tadi itu BSG expertnya itu contoh nih udah mau ke bawah. Jadi BSG expertnya itu nggak mau ke bawah dulu, dia ke atas dulu. Nah, pada saat dia ke atas, kita itu harus nunggu ke atas. Nah, setelah dia ke atas baru deh langsung open posisi sell. Nah, seperti itu BSG expert. Asalkan jangan di detik 0029 itu udah kehitung 1,5 menit, jangan. Jadi kalian perhatikan di sini. Di jam ini kalian perhatikan ya di sini. Di jam ini kalian harus perhatiin. Nah, 034, 033, 032. Nah, batas 001 itu. Kalau udah 0129 nggak usah diambil. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk trading itu sebenarnya mudah banget. Kadang ada orang bilang, "Ah, Bank Independen banyak omong, bilang ini mudah-mudah padahal sulit." Realitanya seperti itu. Trading itu mudah banget untuk kita bisa profit. Yang sulit itu konsisten. Karena psikologi itu susah kalian jaga. Jadi kalau kalian mentalnya udah bagus, itu apa ya? Itu pasti apa ya? Pasti kalian bisa comeback kalau mentalnya udah bagus. Seperti itu teman-teman. Kalau mentalnya kurang bagus, itu kalian nggak bakalan bisa comeback, nggak bisa balikin itu lossnya itu. Tapi kalau mental kalian itu bagus, waduh, itu enak banget. Saya sering seperti itu. Kadang saya trading sendiri, kadang loss juga. Tapi saya gampang untuk comeback karena saya udah tahu nih, di saat saya emosi, saya itu pasti loss. Jadi saya udah tahu ininya, udah tahu bagaimana caranya mengembalikan loss saya itu. Saya udah tahu. Walaupun saya harus menggunakan kompensasi, tapi saya udah tahu caranya bagaimana. Jadi seperti itu. Yang terpenting itu adalah mental kita untuk menghadapi market. Jadi jangan terlalu banyak teori. Kadang teori, di saat kalian pelajari teori ini, wah bagus bener nih teori ini dari mungkin dari trader-trader yang lain, master-master yang lain, kalian dapat, oh wow lengkap banget nih, jelas banget materinya. Tapi di saat kalian bertemu langsung terjun di market itu beda. Yang bikin sebenarnya nggak beda, yang membuat beda itu mental. Yang membuat beda itu mental kalian. Teorinya itu udah bener, tapi yang membuat beda di market itu mental. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan selalu berpikiran, wah mungkin bukan hidup saya bukan di binomo. Mungkin itu kalau udah bicara loss ya, kadang seperti itu kita mikirnya, aduh mungkin rezeki saya bukan di sini, bukan di sini. Jadi mental-mental seperti itu yang harus kita buang.
Saya yakin banget kalau kalian fokus, kalian serius, pasti kalian bisa berhasil di trading. Saya udah sering main forex, main di gold juga, saya juga dulu pernah main di binary.com. Itu eh sama ya, semua saya pikir semuanya itu sama. Saya nggak apa ya, saya malas main di forex itu karena eh saya sering mantau market gitu. Kalau di binomo itu kan semenit, dua menit, sejam kita trading udah bisa profit, uang cepat. Tapi kalau kita nggak tahu teknik, atau kita udah tahu teknik nih, mentalnya nggak bagus, itu kita bakalan loss juga. Jadi kadang kita udah di titik mau sukses nih, di situ kadang kita nyerah. Padahal trading itu simple ya, nyari duit di binomo itu mudah banget. Menurut saya ya, itu mudah banget. Yang dikuatin itu cuman mental. Mental itu harus kuat. Jadi buat teman-teman, menurut saya kalau yang nggak kuat mentalnya, jangan di trading. Udah dari dulu saya bilangin ya, kalau nggak kuat mental jangan main di trading, di trading apapun jangan. Apalagi main di binary option, waduh itu cepat kaya tapi cepat juga jadiin kita miskin. Kayak gitu. Trading yang bikin cepat kaya itu binary option, yang kita nggak butuh waktu lama, yang penting kita tahu. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya ini umumkan bahwa kita trabar di Senin sampai Sabtu. Di hari Senin sampai Rabu kita trabar melalui chat. Di Kamis, Jumat, Sabtu itu trabar melalui Google Meet atau Zoom. Kenapa saya suka main di binary option ya? Karena duitnya cepat. Lossnya juga cepat. Tapi makanya jangan harus loss. Ini C3 ya. Buat teman-teman, tetap semangat ya, jangan putus asa. Karena saya juga ngerti posisi kalian itu. Saya pernah di saat-saat itu juga. Nggak mungkin trader nggak menjumpai masa-masa itu. Semua trader pasti menjumpai masa-masa itu. Nggak mungkin nggak ya. Masa-masa sulit, masa-masa benar-benar depresi, di saat loss banyak. Hampir semua trader yang sukses itu pasti ngalamin yang seperti itu. Nggak mungkin nggak ya, pasti, saya yakin banget. Jadi buat teman-teman, saya jelasin dikit ya di sini. Ini alasan saya ambil sell di sini. Ini saya loss ya, dan di sini saya balas. Alhamdulillah profit level 1. Nah,
Ini simple banget ya menurut saya, tekanannya ke bawah ini, sumbunya ini lebih panjang dari tekanan tekanan sumbu atas yang di bawah. Maksudnya tekanan candle hijau menyerupai doji ini ada sumbu bawahnya itu enggak terlalu ya. Ini enggak terlalu ini ke atas. Dan tekanan ke bawah ini candle 2 ini panjang ke bawah dan mempunyai didukung dengan body. Makanya tadi saya ambil bawah ya. Di sini loss dan di sini open level 1. Alhamdulillah. Sini saya profit. Jadi buat teman-teman tetap semangat, jangan jangan patah semangat. Nah, di sini tadi saya jelasin juga ya, di sini kenapa saya ambil bawah, di sini saya loss. Enggak loss ya, saya enggak open posisi karena itu berada di support. Nah, tadi di sini ini candle 2 ini berada di posisi support. Jadi saya nggak open posisi ke bawah dulu. Walaupun saya open posisi, saya bakalan profit di level 2. Karena di sini saya open posisi loss, di sini saya juga loss level 1. Paling saya di sini kompensasinya berhasil di level 2. Tapi saya tetap nggak mau open posisi. Nah, di sini saya jelasin. Lihat nggak? Nah, ini bodinya gede, mengalahkan tekanan atas sumbu bawah. Makanya saya ambil bawah. Dan di situ loss. Jadi seperti itu teman-teman, simple banget untuk C3 ini, simple banget ya, udah banyak banget saya bongkar. Nah, di sini saya bongkar lagi masalah sumbu dan bodinya. Kalau di sebelumnya kan itu ada ruangan yang kosong yang masih bisa ditutupin seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya harap kalian tetap semangat karena nggak ada yang nggak mungkin. Saya hanya bisa memberikan kalian semangat, terus mengedukasi kalian dan membantu kalian di Trabar. Oke? Ini open posisi terakhir. Di sini kalau saya open posisi tadi loss ya. Saya akan open posisi di sini, sell. Kenapa candle seimbang itu selalu banyak loss di candle seimbang? Karena candle seimbang itu ketidakpastian pasar. Seperti ini kan C1-nya candlestick-nya seimbang. Kita nggak tahu. Kalau ini walaupun membentuk doji, ini lebih lebih kelihatan bahwa tekanannya ke bawah. Kalau ini kan nggak kelihatan nih tekanannya, karena sumbu atas sumbu bawah itu sama panjang, nggak tahu tekanannya itu mau kemana. Makanya candle-candle seimbang itu harus dihindari. Banyak nggak percaya, wah masa sih candle seimbang nggak memberikan signal yang bagus buat market? Ya, karena candle seimbang itu di semua teori, itu teori para ini ya, pengajar-pengajar, bahwa candle seimbang itu ataupun doji itu adalah ketidakpastian pasar. Jadi kita susah nebak pasarnya mau kemana. Nah, kalau ini kan seimbang, jadi dia nggak tahu. Tapi saya ini yakin bakalan profit karena ini udah nyampe di level 2.
Karena C3 itu paling apes itu kan di level 2. Karena ini ada doji, ini kita nggak boleh open posisi harusnya ya. Jadi ini buat pelajaran kepada teman-teman untuk C3. Jadi di sini kita lihat ya, di sini. Jadi saya selalu memperlihatkan kalian di mana lossnya, nggak selalu profit ya. Trading itu nggak selalu profit. Saya selalu liatin loss. Nah, jadi ini jadi pelajaran buat kita-kita untuk di C3. Jadi jika menemukan doji yang benar-benar seimbang seperti ini untuk C3, mending jangan open posisi ya. Nggak usah dibandingin sama ini. Kecuali kalian mempunyai modal yang banyak seperti saya bakalan tetap open posisi. Tapi menurut saya kalian nggak usah open posisi. Karena saya percaya banget ini C3 paling apes itu kompennya level 2. Tapi itu jarang ya. Selama saya trading itu jarang banget kompensasi level 2 di C3 ini. Dia paling banyak itu di kompen level 1 dan langsung profit. Jadi ini pelajaran buat teman-teman ya. Jadi di sini untuk C3 ini kalian lihat langsung kan di market ini bagaimana ketidakpastian pasar dengan munculnya candlestick ini. Oke. Jadi seperti itu saja. Sekali lagi buat teman-teman jangan patah semangat. Teruslah semangat, jaga psikologi kalian. Kalau sebelum trading berdoa, tarik nafas biar enak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi jangan pernah menyerah, tetap semangat. Karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Saya aja bisa, orang lain bisa, masa kalian nggak bisa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.